Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang distribusi T dalam materi distribusi sampling. Sebelumnya perlu diketahui apa itu distribusi T. Distribusi T merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Ukuran sampel yang relatif kecil yaitu di mana sampelnya berada di bawah 30 unit atau N di bawah 30, N kurang dari 30. Dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui, seperti standar populasi, dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi. Pada slide, sudah tertera rumus untuk mencari nilai Z dan nilai T, di mana untuk mencari nilai Z yaitu X bar dikurang mu per sigma dibagi akar N. Kemudian untuk mencari nilai T yaitu X bar dikurang mu per S dibagi akar N, di mana X bar min mu didekati dengan distribusi normal, sigma tidak diketahui sehingga diestimasi dengan S atau simpangan baku sampel. S memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru, sehingga ketika S dibagi dengan akar N didekati dengan distribusi varian. Teorema 9. Jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V, maka T sama dengan Z per akar Y dibagi V. Mempunyai PDF FT, di mana nilai FT sudah tertera pada slide, dan nilai T terletak di antara minus tahingga sampai tahingga, dan disebut distribusi T dengan derajat bebas V. Pembuktian. Di sini diketahui Y dan Z itu variabel acak independen. Kemudian Z berdistribusi normal dengan rata-rata Z 0 dan simpangan bakunya itu 1. Dan di mana Y dia berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V. Nah, perlu diketahui sebelumnya, rumus untuk distribusi normal itu akan saya tampilkan di dalam video. Nah, karena di sini rata-rata Z-nya 0 dan simpangan bakunya 1, maka diperoleh PDF dari FZ itu sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat minus 1 per 2 Z kuadrat, di mana Z terletak di antara minus tahingga sampai tahingga. Kemudian untuk di bawahnya itu merupakan PDF dari distribusi chi-square Y, yaitu FY sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 T dikali V per 2 dikali Y pangkat V per 2 kurang 1 E pangkat Y minus Y per 2, di mana Y-nya lebih besar dari 0. Y dan Z variabel acak independen, maka join PDF-nya yaitu FZ, Y sama dengan FZ dikali FY. Nah, tadi FZ dan FY-nya sudah diketahui nilainya, tinggal disubstitusikan ke dalam rumus sehingga diperoleh persamaan pada slide. Transformasi variabel. Di sini kita memiliki A cantik, di mana anggota A cantik itu Z, Y, di mana Z terletak di antara minus tahingga sampai tahingga, kemudian Y terletak di antara 0 sampai tahingga. Karena tadi Y-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian sesuai rumus yang di atas, T itu sama dengan Z per akar Y per V. Nah, di sini akar Y per V-nya dipindah ruaskan dikali dengan T, kemudian kita turunkan terhadap Z, kita turunkan Z terhadap T, maka diperoleh dz per dt-nya itu akar Y per V. Nah, kemudian ditransformasikan Z, Y ke T, Y, menghasilkan B cantik dengan anggota T, Y, di mana T itu terletak di antara minus tahingga sampai tahingga, kemudian Y terletak dari 0 sampai tahingga. Dengan mendefinisikan Y sama dengan U, kemudian kita dapat Z sama dengan T akar U per V. Nah, maka Jacobian yang dilambangkan dengan J yaitu sama dengan determinan W aksen dari T, U. Kemudian di sini determinannya kita turunkan, yaitu di mana do Z per do T itu nilainya akar U per V, do Y per do T nilainya 0, do Z per
do U itu T per 2 akar U V, do Y per do U itu 1. Kemudian ini determinannya kita operasikan, akar U per V dikali 1 dikurang 0 kali T per 2 akar U per V, sehingga diperoleh hasil Jacobiannya itu akar U per V. Jadi kita masukkan ke rumus G kecil. Nah, perlu diketahui untuk rumus G kecil ini sudah kita terima di pertemuan sebelumnya, pertemuan awal. Nah, di sini ya rumusnya itu F dikali W1 dalam kurung T, U dengan W2 T, U juga nilai mutlak W aksen TU. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya, yaitu dimana W1 TU itu 1 per akar 2 pi kali eksponen pangkat min 1 per 2 T kuadrat kali U per V, kemudian dikali 1 per 2 V per 2 T V per 2 dikali U pangkat V per 2 minus 1 dikali E pangkat U per 2 dikali akar U per V, sehingga dioperasikan menghasilkan seperti pada slide. Berapa sih marginal T? Nah, ini bisa kita cari dengan rumus GT sama dengan integral 0 sampai T hingga. Kenapa batasnya 0 sampai T hingga? Karena tadi untuk batas Y-nya itu kan 0 sampai T hingga. Nah, kemudian G T, U, DU. Nah, tadi kan nilai G, T, U itu udah kita peroleh di slide sebelumnya. Nah, tinggal kita masukkan ke situ, kemudian kita integralkan. Nah, untuk persamaan 1 per akar 2 PV dikali 2 V per 2 dikali R dalam kurung V per 2 itu bisa kita keluarkan karena di sana tidak mengandung U gitu. Nah, kemudian di sini ada eksponen yang dimana pangkatnya itu mengandung U. Jadi ini kita misalkan sebagai Z. Nah, sehingga jika kita turunkan U itu kita turunkan, kita peroleh DU sama dengan 2 per 1 tambah T kuadrat per V dz. Nah, ini kita masukkan ke persamaan ini ke dalam rumus, kemudian kita operasikan seperti pada slide, sehingga diperoleh hasilnya itu 1 per akar 2 PV kali 2 V per 2 R kali V per 2 dikali lagi 2 per 1 per T kuadrat per V pangkat V per 1 pangkat V plus 1 per 2. Nah, ini dikali integral karena di sini terhadap dz, jadi dz-nya tidak keluar, yang mengandung dz itu tidak keluar. Oke, selanjutnya di sini kan rumus RA itu kan integral 0 sampai T hingga dari Z pangkat A min 1 dikali E pangkat min Z dz kan. Nah, di sini nilai A-nya itu V plus 1 per 2. Nah, ketika dimasukkan ke persamaan tadi, maka T-nya itu dalam kurung V plus 1 per 2. Ketika dioperasikan, menghasilkan persamaan seperti pada slide. Nah, di mana T-nya itu dari minus T hingga sampai T hingga. Jadi, terbukti dia kalau T itu sama dengan Z per akar Y per V. Nah, ini mempunyai PDF FT sama dengan seperti pada slide, di mana T batasnya itu dari minus T hingga sampai T hingga. Selanjutnya dinamakan distribusi T dengan derajat bebas V. Teorema 10. Jika X bar dan S kuadrat adalah min dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar min mu per S dibagi akar M, mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N-1. Pembuktiannya, kita kembali lagi ke teorema 8 dan teorema 2.
Nah, di teorema 8 itu kan jika X bar dan S kuadrat adalah min dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka X bar dan S kuadrat itu independen. Nah, kemudian yang kedua, variabel acak N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat itu mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas N-1. Nah, ini merupakan distribusi sampling varian. Kemudian pada teorema 2 atau central limit theorem, jika X1 sampai Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat dan fungsi pembangkit momen mxt, maka distribusi pendekatannya itu Z sama dengan X bar min mu per sigma dibagi akar N. Itu merupakan distribusi normal baku. Kemudian kita ketahui bahwa X bar dan S kuadrat itu independen. Nah, dari teorema 8 kita peroleh bahwa Y itu sama dengan N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, ini merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas N-1. Kemudian Z sama dengan X bar min mu per sigma dibagi akar N. Nah, ini merupakan distribusi normal baku dengan rata-rata mu-nya itu sama dengan 0 dan simpangan bakunya itu 1. Nah, ini bisa kita substitusikan ke teorema 9 tadi. Nah, jadi ketika disubstitusikan kemudian dioperasikan, maka menghasilkan X bar min mu per S dibagi akar N. Nah, ini kan derajat bebasnya itu kan N-1. Nah, jadi terbukti teorema tersebut. Kemudian kita masuk ke distribusi F dalam materi distribusi sampling. Perlu diketahui sebelumnya, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F sering kali digunakan dalam pengujian statistika, yaitu dalam analisis varian dan analisis regresi. Nah, pada slide sudah dijabarkan beberapa tentang distribusi F. Yang pertama yaitu distribusi sampling yang mempunyai peran penting dalam proses inferensi. Kemudian berkaitan dengan distribusi normal. Kemudian distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak berdistribusi chi-square atau masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, dikenal juga sebagai distribusi rasio dua varian. Teorema 11. Jika U dan V variabel acak independen berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi dari F sama dengan U per V1 dibagi V per V2 mempunyai PDF seperti pada slide. Nah, ini untuk F lebih besar dari 0 dan disebut distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Untuk pembuktiannya, di sini kita ketahui kalau U itu distribusi chi-square dengan derajat V1, kemudian V distribusi chi-square dengan derajat V2. Nah, kemudian ini kita masukkan ke rumus MGF yang tadi, maka diperoleh persamaan FU dan FP itu pada video. Kemudian di sini kita mencari densitas peluang bersama atau join PDF-nya dari U dan V, yaitu FU dikali FV. Kemudian disubstitusikan nilai FU dan FV-nya, kemudian diperoleh persamaan seperti pada video, di mana U lebih besar dari 0 dan V lebih besar dari 0. Dengan menggunakan teknik transformasi variabel, dengan transformasi F itu kan sama dengan U per V1 dibagi V per V2 kan, didapatkan U itu sama dengan V1 per V2 dikali VF. Nah, turunannya itu DU per DF sama dengan V1 per V2 dikali V. Dengan demikian diperoleh fungsi densitas peluang bersama untuk V dan F itu sebagai berikut. Nah, itu sudah tertera di dalam video. Untuk mendapatkan fungsi densitas peluang dari F, GF, V diintegralkan terhadap V. Nah, maka diperoleh penurunan rumus seperti pada video. Kemudian dengan mensubstitusikan W sama dengan V per 2 dikali V1 per V2F ditambah 1, maka akan diperoleh persamaan
seperti pada video. Kemudian persamaan tersebut dioperasikan sedemikian rupa sampai diperoleh hasil akhir itu R dikali V1 plus V2 per 2 dibagi R dikali V1 per V2 dikali R V2 per V2. Kemudian ini dikalikan lagi V1 per V2 pangkat V1 per V2 dikali F pangkat V1 per V2 kurang 1 dikalikan 1 plus V1 per V2 F dipangkat min F1 plus F2 per 2. Nah, jadi terbukti ketika F-nya lebih besar dari 0, distribusi F berderajat bebas V1 dan V2. Distribusi order statistik atau statistik urutan. Order statistik merupakan variabel acak yang nilainya tidak dapat dipastikan dan berubah-berubah. Jadi statistik urutan memiliki peluang dan distribusi peluang. Teorema 13. Jika YI order statistik dari sampel acak X1 sampai Xn, maka fungsi kepekatan peluang bersama dari Y1 sampai Yn adalah seperti pada slide. Untuk pembuktiannya, nah, di sini kita bisa mempermudah pembuktian dengan memisalkan sampelnya itu 3 atau N-nya sama dengan 3. Nah, fungsi kepekatan peluang bersama dari X1, X2, dan X3 yaitu Fx1, Fx2, dan Fx3. Misalkan nih, A merupakan ruang sampel X1, X2, dan X3. A merupakan gabungan semua himpunan Xi yang mungkin, yaitu seperti pada slide. Nah, itu sudah dijabarkan A1 sampai A6. Masing-masing himpunan ditransformasikan ke ruang sampel Y1, Y2, Y3, yaitu B sama dengan Y1, Y2, Y3, di mana A lebih kecil dari Y, lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari Y3, lebih kecil dari B. Transformasi variabel untuk semua urutan yang mungkin itu misalkan di A1, disitu kan X1 sama dengan Y1 kan, kemudian X2, Y2, X3, Y3 juga sama. Jadi Jacobiannya itu matriks OBE atau baris echelon gitu, dimana ada satu diagonal utamanya, begitupun dengan A2 dan seterusnya sampai A6. Diperoleh PDF bersama yaitu Y1, Y2, dan Y3 seperti pada slide. Nah, ini kan sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari F Y1, Y2, Y3 dengan Jacobian 1 itu dijabarkan seperti pada slide, sehingga diperoleh hasil akhirnya itu 3 faktorial dikali FY1, FY2, FY3. Jadi secara umum untuk sampel acak berukuran N yaitu GY1 Y sampai N sama dengan N faktorial FY1 sampai FYN. Nah, sekarang bagaimana dengan PDF marginal dari YK? Nah, PDF marginal dari YK yaitu kan GK dalam kurung YK itu kan sama dengan N faktorial per K-1 faktorial dikali N-K faktorial, atau seperti pada slide di mana YK-nya itu dari A sampai B. Terus 0 untuk yang lainnya. Nah, untuk pembuktiannya dapat dilihat dari PDF marginal Y1 dan PDF marginal YN. Nah, perlu diingat jika X variabel acak dengan PDF Fx untuk A sampai untuk X dari A sampai B dan 0 untuk yang lain, maka fungsi distribusi F dari X adalah pada slide. Sehingga dfx per dx sama dengan fx itu sama dengan dfx sama dengan fx kali dx, dan 1 min fx sama dengan fb min x itu seperti pada slide. Nah, PDF marginal yn jika diketahui join PDF-nya seperti yang tadi kan ya udah kita peroleh tadi, maka PDF marginal Y-nya dioperasikan seperti pada slide ke-18 ini.
karena karena integral A sampai Y3 bla 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 seperti pada slide 19, maka Gn dalam kurung Yn itu sama dengan integral A sampai Yn sampai A Y4 n faktorial dikali f Y3 dikuadratkan per 2 f Y3 sampai f Yn dy3 sampai dy(n-1). Nah, begitupun untuk slide 20 hampir sama dengan slide sebelumnya, dan seterusnya sampai terhadap yn-1 sehingga diperoleh rumus seperti pada slide 21. Nah, pada PDF marginal Y1 jika diketahui join PDF, maka diperoleh persamaan seperti pada slide 22. PDF marginal Y1 itu seperti dijabarkan pada slide 23. Kemudian pada slide 24 dijelaskan karena integral yn-1 sampai bf yn dyn sama dengan 1 min f yn-1, maka diperoleh penjabaran seperti pada slide ke-24 itu tersebut. Begitupun yn-2 nya mirip-mirip dengan yn-1 dan seterusnya sampai sehingga G1 Y1 atau persamaannya dapat dilihat di slide 26. Nah, untuk PDF marginal YK itu udah dijabarkan secara detail pada slide 27. Nah, perlu diingat jika K maksimum, maka GYK-nya itu GK-YK-nya itu seperti pada slide 28, begitupun dengan jika K-nya minimum. Kemudian di sini ada penjabarannya di pada slide 29. Nah, jadi bisa dilihat hasil akhirnya itu di slide 30 GK-YK-nya hasilnya. Nah,